Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afaldira Marifita dari kelas TIF 4E. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban untuk UTS Sistem Operasi, yaitu terkhususnya untuk nomor 3, 4, dan 5. Berikut jelasannya. Untuk nomor 3, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Nah, di sini ada deadlock prevention, yaitu kondisi untuk mengatasi deadlock dengan cara meyakinkan bahwa paling sedikit satu dari kondisi deadlock tidak terjadi. Ada yang namanya mutual exclusion, itu buat resource shareable. Ada yang non shareable, yaitu mutex diperlukan, contoh printer. Dan yang shareable-nya tidak perlu mutex, contohnya read only file. Yang kedua ada hold and wait, yaitu melepas resource pada saat request. Proses harus melepas resource yang dibawanya sebelum meminta resource lainnya. Low resource utilization, banyak resource dialokasikan namun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Lalu mungkin terjadi starvation, permintaan tidak dilayani untuk resource yang populer karena selalu dialokasikan untuk proses lain. Ada yang ketiga, ada yang namanya no preemption, yaitu melepas resource pada saat waiting. Pembebasan semua resource yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu resource lain dan tidak dapat langsung dipenuhi. Resource dengan preemption ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. Proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali semua resource yang dilepaskan, termasuk resource yang ingin diakses. Yang keempat ada yang namanya circular wait atau request berurutan. Memberi nomor pada setiap resource yang ada. Setiap proses boleh mengakses resource secara berurutan dari nomor rendah ke tinggi. Contohnya resource R1, R sekian-sekian sampai dengan R5. Jika P0 sedang mengakses R2, maka P0 hanya boleh merequest R3 sampai R5. Jika P1 sedang mengakses R3, maka P1 hanya boleh request R4 atau R5. Lalu ada yang namanya deadlock avoidance, yaitu memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource yang akan diminta, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular wait, dan status resource informasinya, yaitu resource yang tersedia, alokasi resource, maksimum resource yang dibutuhkan proses. Lalu deadlock avoidance ini ada yang safe state. Ya, status safe, sistem dapat mengalokasikan resource untuk tiap proses sampai maksimal dalam urutan yang tepat tanpa terjadinya deadlock. Lalu safe, tidak ada deadlock. Unsafe, mungkin terjadi deadlock. Dan avoidance, meyakinkan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan status unsafe. Lalu berikutnya untuk nomor 4, ketahui snapshot dari suatu sistem seperti berikut. Ya. Lalu jawablah pertanyaan berikut. Yang A-nya, bagaimana isi matriks need? Yang B, apakah sistem dalam state selamat? Yang C, jika proses P1 meminta 0, 5, 4, dan 1, dapatkan permintaan dipenuhi segera. Nah, kita jawab dulu yang A-nya, bagaimana isi matrix need. Nah, di sini nih allocation-nya seperti biasa, sama dengan yang sebelumnya, 0021, dan maksimalnya juga 0021, available-nya 1250. Itu untuk P0. Nah, di sini tidak ada yang berubah. Lalu matriks kebutuhan dihitung dengan mengurangkan matriks alokasi dari matriks max. Need dalam kurung max dikurang allocation. Jadi 0021 dikurang 0021 hasilnya 000. Untuk P0 0750 kurang 0100
hasilnya 0650 untuk P1. 1652 dikurang 1632 hasilnya 0020 untuk P2. 2356 dikurang 1354 hasilnya 1002 untuk P3. Dan untuk P4 0750 dikurang 0050 hasilnya 0700. Nah, yang B, apakah sistem dalam state selamat? Nah, dari sini nih PO need kecil sama dengan available 000 kecil sama dengan 1250. Untuk P0 ya. Nih available-nya 1250. Ini available yaitu available plus allocation 1250 ditambah 0021. 1250 ini ditambah 0021. Hasilnya adalah 1271. Untuk P1 need-nya lebih kecil sama dengan available 0650 dikurang lebih kecil sama dengan 1271. Ini available-nya need ini available plus location 1271 ditambah 0100 hasilnya 1371. Begitu berikutnya sampai dengan P4. Nah, di P4 ini need kecil sama dengan available 0700. Need-nya lebih kecil sama dengan dari 00050. Nah, do not execute P4 go forward katanya. P0. Nah, di sini baru urutan eksekusi prosesnya P0, P1, P2, P3, P0 karena P4-nya do not execute tadi. Berarti sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Untuk yang C-nya, jika proses P1 meminta 0541, dapatkan permintaan dipenuhi segera. Nah, request-nya kecil sama dengan need, berarti 0541 lebih kecil sama dengan 0650 untuk P1. Nah, request kecil sama dengan available 0541 1250. Available-nya sama semua di sini ya. Nah, available sama dengan available dikurang request 1250 dikurang 0541. Yang request tadi nih, requestnya ini dia 0541 hasilnya 1791. Untuk allocation-nya allocation plus request. Allocation itu awalnya 0100 ditambah 541 hasilnya 0641. Ini dia 0641. Nah, untuk need-nya itu allocation dikurang request. Allocation-nya itu tadi kan 0100. Berarti dikurangilah 0541 hasilnya min 441. 0411. P0 sama dengan need kecil sama dengan available. Lalu kalau P0 nya need kecil sama dengan available 0000 kecil sama dengan 1791. Available nya 17, terus nih available plus allocation 1791 ditambah 0021 hasilnya 1812. Tambah 000 021 1812 ya, 1812. Need kecil sama dengan available min 0441 kecil sama dengan 1812. Ini available plus allocation 1812 tambah 0641. Ini tambah ini hasilnya 2451. Ini dia 2451. Untuk P2 nya need-nya itu kan 0020 lalu sama dengan 2451. Nah, untuk new available nya 2451 ditambah 1632 hasilnya 4083. Untuk P3 nya juga gitu 1002 kecil sama dengan 4083. Untuk new available nya 4083 ditambah 1354 hasilnya 4437.
P4 0700. Oke, sama dengan 4437. 4437 tambah 0050. Ini tambah ini. Dia sini 4487. Urutan eksekusi proses P0, P1, P2, P3, P4. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, berikutnya untuk nomor 5, ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Nah, di sini nih prosesnya itu P1, P2, P3, P4 dan arrival time-nya 0.0 untuk P1, burst time-nya 7. Untuk arrival time P2 2.0, burst time-nya 4, dan untuk arrival time P3 4.0, burst time-nya 1. Kemudian untuk arrival time-nya dari P4 5.0, burst time-nya 4. Average waiting time rata-rata untuk keempat proses tersebut adalah sebesar 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 ms. Lalu turnaround time rata-rata untuk keempat proses tersebut adalah sebesar 9 ditambah 1 ditambah 0 tambah 2 bagi 4 sama dengan 3. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan untuk pertemuan kita pada UTS kali ini. Jika ada sekiranya kesalahan atau keraguan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.